Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat al muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'a lil kuburin ali la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Wa ila arwahi mu'allifi hadhil kutub al-makruha fi hadzal mahdi syarif ani mahdar al-hikam. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan alfiyah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa ikatan alfiyah tabni mu'ti. Wa taqtadi dan Alfiyah ibn Malik, ia menuntut, artinya berharap, ridwan, keridoan, keikhlasan, lapang dada dari pembaca, dari yang mempelajari, bi ghairi sukhti, tanpa dibarengi sukhtin, protes, komplain, dan seterusnya. Artinya keikhlasan dan lapang dada, keridoan secara murni 100%. Fa'ikatan alfiyah tabni mu'ti. Fa alfiyah yang disusun oleh Ibnu Malik, beliau berkata sendiri, Fa'ikatan alfiyah tabni mu'ti, alfiyah yang disusun oleh aku ini, kata Ibnu Malik, Fa'ikatan itu mengungguli alfiyah tabni mu'ti, alfiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Mu'ti. Siapakah Al-Imam Ibn Mu'ti? Nanti kita jelaskan sesudah kita baca syarahnya. Tatlubul hukma biridho 'alaiha wa 'ala nazimiha bila sukhtin wa ghadabin. Tatlubul hukma biridho 'alaiha. Alfiyah Ibn Malik di sini sifat selanjutnya adalah dia menuntut, berharap al-hukma biridho, memutuskan dengan keriduan. Mengambil sikap ridho, ikhlas dari pembaca dan orang yang mempelajari atas alfiyah ini. Bahkan wa'ala nazimiha, atas nazimiha, orang yang menyusun atau orang yang menyusun alfiyah itu sendiri, yaitu Al-Imam Ibn Malik, bila suhtin wala ghadabin, tanpa adanya kemurkaan, wa ghadab dan marah. Fil halillati faqat alfiyata Zainuddin Abi Zakaria Yahya Ibni Muti Az-Zawawi. Filhali pada saat yang sama, atau filhali dalam keadaan, allati yang alfiyaku ini, kata Ibnu Malik, faqat dia mengungguli, dia lebih bagus, lebih hebat, lebih unggul daripada alfiyah Zainuddin, Imam Zainuddin Abi Zakaria Yahya bin Muti Az-Zawawi. Wa manzumatu masyuratun tadulu ala tamakuni wa husni qarihatihi. Wa manzumatu nazam yang disusun olehnya, masyuratun dikenal. Berarti manzumah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Muti itu terkenal, tadulu menunjukkan ala tamakuni, atas mantapnya Al-Imam Ibn Muti, wa husni qarihatihi, dan kecerdasan akalnya, ya. Wasuhtu, kata suhtu bidomisin, dengan domasin, wa iskanil kha, as-suhtu, wa bi fatihima, dan dengan fathah keduanya, as-sakhatu, ya. Walaupun bisa jadi kita lebih sering dengar as-suhtu. Apalagi kalau kita baca hadis, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain.
Wa kadzalika begitu juga, artinya sama dengan kata as-sukhtu. Bisa dibaca as-sukhtu, bisa juga as-sakhatu. Al-wuldu, kata al-wuldu, wal kuflu, wal urbu, wal ujbu. Jadi bisa al-urbu, bisa al-arabu, bisa as-sukhtu, bisa as-sakhatu, bisa al-ujmu, bisa juga al-ajamu gitu. Makanya ketika kita bicara tentang ilat ghairi munsharif, kita terkadang dengar ilatnya adalah ajamiyah. Ada yang bilang ilatnya ujma gitu. Wal bukhlu dan juga al bukhlu. Artinya bisa juga dibaca al bakhlu. Nah, hadza min haitsul lughah, dari segi bahasa. Jamain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bait ini Al Imam Ibn Malik bilang bahwa alfiyah yang beliau susun itu lebih hebat dan lebih unggul daripada alfiyah yang disusun oleh Imam Ibn Muti. Siapa tuh yang Imam Muti? Al Imam Ibn Muti adalah ya gurunya sendiri, guru dari Al Imam Ibn Malik. Dan beliau Ibn Muti juga menyusun alfiyah. Ya tentu alfiyah dalam nahwu. Kalau alfiyah yang disusun oleh Imam Ibn Malik, jumlah baitnya kemarin kita sudah bilang ada 102 bait. Maka alfiyah yang disusun oleh Imam Ibn Muti itu jumlah baitnya 500 bait. Artinya 500 bait, tetapi kalau tiap bait tadi dibagi dua, kan ada asyatrul awal, ada asyatrul tsani. Kalau dianggap syatr awal adalah satu bait, kemudian asyatrul tsani dianggap satu bait juga, nah berarti jumlahnya 1000 gitu ya. Walaupun kalau satu bait tadi syatr awal, syatr tsani dianggap satu bait, ya jumlah baitnya ada 500 ya. Subhanallah, subhanallah, sesudah Al-Imam Ibn Malik mengatakan bahwa alfiyahnya lebih unggul daripada alfiyah Ibnu Muti, yaitu gurunya sendiri. Riwayat banyak mengatakan bahwa sesudah bait ini musannif itu ngeblank. Artinya ngeblank, Al-Imam Malik bingung apa yang saya akan lanjutkan. Pokoknya hal-hal yang sudah sebelumnya diistihdorkan, dihadirkan di otaknya, itu lupa sama sekali. Sampai-sampai beliau bingung, saya harus melakukan apa? Lanjutan dari bait ini sesudah ini apa gitu. Pokoknya dia bingung dah. Jadi beberapa hari dia bingung. Lalu kemudian suatu saat di malam hari ketika beliau tidur, beliau mimpi didatangi seorang yang sudah tua dengan berpakaian serba putih dan seterusnya, dengan wibawa, dengan karismatiknya. Orang tua yang dalam mimpi tadi bilang kepada Al-Imam Ibn Malik gitu deh. Kata orang tua apa? Saya mendengar kamu menyusun kitab Alfiyah. Al-Imam Ibn Malik menjawab, alhamdulillah saya menyusun kitab Alfiyah. Kemudian orang tadi nanya lagi, sudah sampai di mana kamu menyusun Alfiyah, wahai Ibn Malik? Ibn Malik menjawab, sudah baru sampai pembukaan. Watak tadi ridwan bi ghairi sukhti fa ikatan Alfiyah tabni mu'ti. Lalu kenapa kamu tidak lanjutkan? Kapan kamu teruskan susunan Alfiyah tadi? Ibnu Malik bilang begini, sesudah saya menulis bait ini, fa'ikatan Alfiyah tabni muti, entah kenapa saya blank. Kalau bahasa sekarang tuh blank dia. Artinya memorinya hilang dan rancu dan bingung apa yang harus saya lanjutkan. Akhirnya orang tua yang karismatik dalam mimpi tadi sambil tersenyum bilang, ya wajarlah Ibnu Malik ya. Satu orang yang hidup dipastikan bisa mengalahkan alfa mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Nah begitu orang tadi bilang meninggal dunia, satu orang yang hidup bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah meninggal dunia. Kata Ibnu Malik, dan Ibnu Malik akhirnya dia merasakan bahwa yang datang ini bukan siapa-siapa dalam mimpi tadi ya. Sehingga dia bilang dalam mimpi tadi, dia tanya kepada orang tua yang karismatik tadi, anta Ibnu Muti, apakah engkau Al-Imam Ibnu Muti, guru saya gitu. Kata orang tua tadi, naam, ana Ibnu Mu'ti. Nah akhirnya secara rohani dan seterusnya, Al-Imam Ibn Malik meminta maaf kepada gurunya tadi. Kenapa dia meminta maaf? Dia menganggap kurang sopan ketika dia bilang bahwa Alfiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Malik itu lebih unggul daripada Alfiyah gurunya. Sehingga dia merasa kurang adab. Nah sesudah itu mimpi selesai. Begitu mimpi selesai,
Alhamdulillah, ternyata blank tadi sudah hilang. Kembali Al-Imam Ibn Malik cemerlang lagi tuh. Ingat apa ya? Dia cemerlang lagi dan dia langsung ingat apa yang saya harus ambil, langkah-langkah apa yang saya harus ambil untuk melanjutkan ini. Jadi udah cemerlang lagi gitu, udah terbuka lagi. Cuma untuk dalam rangka meminta maaf kepada gurunya tadi dan juga dalam rangka sopan santun kepada gurunya. Kemudian Al-Imam Ibn Malik melanjutkan dengan bait berikut. Wa huwa bisabqin haizun tafdila ustaujibun sana iyal jamila. Wa huwa dan dia Al-Imam Ibn Muti bisabqin dengan sebab dia lebih dahulu menyusun alfiyah. Haizun tafdila, dia meraih, dia mengumpulkan tafdila keutamaan. Artinya beliau Al-Imam Malik bilang, alhamdulillah guruku yang lebih dulu menyusun alfiyah, dia lebih berhak diutamakan dan dia mendapat keutamaan. Karena secara umum memang ada istilah yang mengatakan al-fadlu lil mubtadi, keutamaan itu adalah milik pemula. Artinya ketika seorang memulai perbuatan baik, sunnah hasanah, dia dapat pahala, kemudian pekerjaannya diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya mengikuti kebaikan tadi, maka orang yang pertama tadi terus mendapat kucuran pahala dari orang yang sesudahnya gitu. Kita lanjutkan. Imam Malik juga melanjutkan mustaujibun sana iyal jamila. Nah, guruku yang muti mustaujibun, dia mustaujibun berhak meraih sana iyal jamila, pujianku yang bagus. Ini sarannya sedikit. Wa huwa ai Ibnu Muti, dan dia tegas Ibnu Muti bisa babi sabqi wa taqaddumihi yahuzut tafdila. Dia tegas Ibnu Muti dengan sebab dia lebih dahulu daripada aku, yahuzut tafdila, maka dia berhak meraih at-tafdila, keutamaan. Wa yastahiqu sana al-jamil alaih, dan dia berhak meraih mendapatkan pujian yang bagus alaih, atasnya. Jadi memang ada konsep itu, al-fadlu lil mubtadi, keutamaan bagi orang yang memulai gitu ya. Sehingga orang yang memulai perbuatan baik, dialah orang yang lebih utama daripada yang sesudahnya. Karena dia yang memberikan contoh. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayanqusa min ujurim syai', gitu dia. Hadis Nabi kan itu ya. Siapa orang yang mencontohkan perbuatan baik, maka dia dapat pahala perbuatan baik tadi dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya dia, yang mencontoh langkah-langkah dia dalam kebaikan ini. Jadi konsepnya begitu. Wal haqiqatu, tetapi sebenarnya secara hakikat, artinya kalau ditakik lebih jauh, secara logika, tidak harus yang utama itu adalah yang pertama, gitu ya. Bisa jadi yang lebih utama, yang lebih mulia adalah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya gitu. Cuman secara umum memang dari segi mengarina pahala kepada yang pertama, al-fadlu lil mubtadi gitu. Itu tentu dalam kebaikan. Wal hakikatu secara hakikat anal fadla lil afdali, bahwasanya keutamaan itu ya untuk yang lebih afdal, yang lebih utama. Taqaddama aw ta'akhara, baik yang afdal tadi itu dia mendahului atau belakangan. Artinya tanpa melihat urutan tadi, sesungguhnya keutamaan adalah yang paling afdal. Sifat utama adalah yang paling bagus, yang paling afdal. Nah, yang afdal ini dia posisinya tidak harus yang pertama. Bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, dan seterusnya. Dan itu ada syairnya dalam syair Arab. Dan ini logikanya masuk ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan. At-tallu qad yabdu amamal wabli wal fadlu lil wabili la litalli gitu. At-tallu, gerimis. Biasanya kan kalau sebelum hujan gerimis sulut ya, gerimis kecil-kecil, dan itu menandakan nanti sebentar lagi hujan gede. Kalau zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang seringkali nggak pakai gerimis lagi, langsung hujan gede, bos langsung gede. Sehingga seringkali kita nggak siap. Apalagi yang nggak bawa payung, langsung basah kuyup. Mungkin hujan sekarang terlalu semangat kali ya, langsung gede gitu, nggak pakai gerimis lagi.
Tapi kalau zaman dulu gerimis dulu tuh. At-tallu gerimis. Qad yabdu, kita artikan jangan terkadang ya, seringkali dah. Kalau zaman dulu seringkali. Kalau zaman sekarang bisa terkadang. Qad yabdu seringkali atol itu dia muncul. Amamal wabli, di depan al-wabli, wabal. Kalau wabal hujan gede gitu. Karena zaman dulu biasanya memang sebelum hujan gede gerimis dulu tuh. Dan itu lebih sering kayak gitu. Gerimis, kemudian udah itu hujan gede. Kalau zaman sekarang gerimis tetap ada, cuman kadang ya. Jadi kadang gerimis, kemudian baru hujan gede. Artinya kalau zaman sekarang ya sering juga tahu-tahu gede aja gitu ya. Tahu-tahu air tumpah misalkan dari langit. Nah, di sini hujan gerimis dulu, baru kemudian hujan gede. Tetapi ketika ditanya, mana yang lebih afdol, mana yang lebih bagus, mana yang dicari oleh manusia, mana yang mampu membuat manusia bergembira, lebih-lebih sesudah kemarau panjang, udah lama nggak hujan, gerimis atau hujan gedenya. Ternyata hujan gedenya yang lebih utama. Padahal hujan gedenya kan datang kedua. Artinya pertama gerimis, kemudian baru hujan gede. Sehingga dikatakan di sini wal fadlu, dan keutamaan, artinya sifat utamanya lil wabili, bagi hujan gede, la litolli, bukan bagi gerimis. Nah. Kita lanjut. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Wallahu, dan mudah-mudahan Allah yaqdi Allah memberikan bihibatin wafirah, dengan karunia dan pemberian yang banyak, li untukku, walahu, dan untuk dia di sini Al-Imam Ibn Mu'ti. Jadi di sini kita lihat benar-benar Al-Imam Ibn Malik menunjukkan satu akhlak yang sangat mulia, sopan sekali kepada gurunya. Pertama tadi dia bilang bahwa gurunya lah yang lebih berhak diutamakan, yang lebih berhak mendapat kemuliaan dan lebih berhak mendapat sanjunganku yang bagus. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Malik, beliau mendoakan gurunya dengan baitnya, wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan, memberikan dengan pemberian karena yang banyak, li untukku, walahu, dan untuk dia, untuk guruku, fi darajatil akhirah, dalam kehidupan, tingkatan-tingkatan kehidupan di akhirat kelak. Banyak juga para pengajar alfiyah itu ketika dia menginginkan at-ta'mim gitu ya, biasanya ditambah di ekor dengan tambahan li walahu fi darajatil akhirah wali jamil ummah gitu. Ada juga yang menambahkan wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu wali jamil ummah gitu. Ya, tetapi tetap naskah dan ucapan Ibnu Malik ini wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Kita baca syarahnya. Wallahu yakumu bi'ataya wa minahin katsiratin li walahu fi manazilil jannah fil akhirah. Mudah-mudahan Allah memutuskan, artinya memberikan, bi'ataya, dengan pemberian-pemberian, wa minahin katsirah, dan karunia-karunia yang banyak, li untukku, walahu, dan untuk dia, maksudnya guruku, fi manazil, pada tingkatan-tingkatan al-jannah, di surga kelak, fil akhirah, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa bada bi nafsi fi du'a li'anul aslu wala isara fid din wali wurudil asar fi dzalika. Kenapa musannif di sini mengatakan wallahu yaqdi bihibatin wafira li untukku, berarti untukku dulu gitu ya. Kemudian walahu, baru untuk gurunya. Kenapa nggak dibalik? Mudah-mudahan Allah memberikan karena yang banyak untuk guruku dan untukku. Kenapa? Ini jawabannya li'anul aslu, karena dia adalah yang asal, artinya yang pondasi dasar, kaidah asal ketika kita berdoa untuk diri kita dan orang lain dan seterusnya, kita dahulukan diri kita dulu gitu. Emang begitu ajaran nanti dan sunnahnya. Sesudah diri kita doakan, baru orang lain. Kalau langsung orang lain kita doakan, diri kita belum, ini namanya terlalu pede, percaya diri gitu ya, tapi bukan perusahaan dagang. Bahkan dalam ayat Al-Quran juga banyak yang ayat Al-Quran tadi nasnya tuh seperti doa Nabi Nuh, Robbi firli ya, wali walidaya, dan seterusnya lah, wali man dakhala baiti mu'mina, dan seterusnya.
Jadi buat diri sendiri dulu, baru buat orang lain gitu. Artinya itu yang lebih logis, yang lebih masuk akal gitu ya. Dalam masalah itu juga sama ketika kita bicara badal haji, badal umroh. Itu orang yang boleh badal haji, dia syaratnya sudah melakukan haji untuk dirinya sendiri gitu. Baru dia badal haji buat orang lain. Nggak boleh. Belum pernah berangkat haji, belum melaksanakan ibadah haji, tahu-tahu dia badal haji. Nah ini logikanya nggak masuk. Kewajiban dia dulu, nah dia sudah pengalaman nanti melakukan ibadah haji, baru dia jadi badal haji. Logikanya begitu juga badal umroh dulu. Orang tadi harus sudah umroh, baru dia jadi badal. Nggak bisa tahu-tahu badal gitu ya. Wala isara fid dini, dan tidak ada isar dalam agama. Ini artinya ada satu kaidah mengatakan kalau dalam masalah agama utamakan diri kita dulu. Bahkan Rasulullah begitu. Dalam masalah agama, dalam masalah pahala akhirat, dalam masalah ibadah, beliau mendahulukan diri beliau dulu, kemudian baru keluarga, nah baru orang lain. Beda dalam masalah dunia. Dan itu Rasulullah mencontohkan. Dalam masalah dunia, utamakan orang lain dulu gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika kita sholat, katakanlah ada 2 shop. Kemudian di shop yang kedua, barisan yang kedua ada kosong, 1 dia. Itu sebagusnya, sementara kita yang ada di depan barisan yang kosong tadi, ya sebagusnya langsung kita yang masuk. Jangan menyuruh-nyuruh, ayo silakan. La, kaidahnya la isara fid din, la isara fil ibadah. Tidak ada isar. Isar itu artinya mengutamakan fid din dalam masalah agama. Artinya dalam masalah agama semangat itu ya. Buat kita dulu, keluarga, baru buat orang lain. Dalam masalah dunia, buat orang lain dulu, baru buat kita. Itu arahannya seperti tadi ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan seterusnya. Wali wurudil azhari fi dzalika, dan karena adanya al-azhar hadis fi dzalika dalam masalah itu, yaitu ketika berdoa untuk diri sendiri dulu, baru kemudian untuk orang lain. Alhamdulillah selesai sudah tentang muqaddimah Alfiyah Imam Ibn Malik. Nah, yang diawali dari kata-katanya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbil khaira Maliki. Kemudian diakhiri dengan kalimat atau bait wallahu yaqdi bihibatin wafira li walahu fi darajatil akhirah. Itu yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.